lagi ya, record ulang ya. Oke. Udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya, Lesi, tapi sepertinya di room belum hadir. Ibu minta tolong Angga untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Angga. Lesi sudah Ada Bu Lesi Lesi, Bu. sudah hadir? Oh, maaf, Ibu nggak lihat. Coba ketua kelas kita, Lesi, sudah hadir kan? Ya, tolong pimpin dulu doanya, Lesi ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Lesi selaku ketua kelas kita untuk memulai doa pada hari ini. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja kan? Ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita masih masa pandemi ya, walaupun COVID sudah turun, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap menetapkan protokol kesehatan, keluar rumah menggunakan masker dan sebagainya ya. Anak-anak, untuk hari ini jangan lupa absen. Nah, absen sudah share di Google Classroom. Kalian bisa absen di Google Classroom ya. Silakan cek absennya hari ini di hari Selasa. Ya Bu. 16 Oktober. Baru 5 orang yang mengabsen. Ibu minta tolong silakan absen, lihat di Google Classroom ya. Jadi silakan kalian absen melalui Google Classroom. Nah, untuk hari ini kita itu akan belajar masalah inflasi. Coba Ibu tanya dulu nih, siapa ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Indeks harga. Harga Apa ada? Indeks harga. Harga. Ya, indeks harga ya. Mikrofonnya jangan lupa dihidupkan kalau ingin berbicara. Oke, coba Angga tadi bilang indeks harga, kira-kira apa yang Angga telah pelajari masalah indeks harga. Kira-kira apa manfaat mempelajari indeks harga, Angga? Jadi Bu, indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Manfaat mempelajari indeks harga yaitu: 1. Dapat digunakan untuk menghitung inflasi. 2. Untuk mengetahui harga jual barang di masyarakat. 3. Untuk mengetahui daya beli masyarakat. Dan 4. Sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi. Alhamdulillah ya, oke benar. Apa yang dikatakan Angga tadi benar sekali, bahwa indeks harga itu ternyata dengan mempelajari indeks harga kita bisa tuh melihat perubahan harga dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, untuk materi hari ini kita itu akan mempelajari masalah inflasi. Coba ya, ntar Ibu share screen untuk inflasinya. Oke, bentar.
Oke. Nah, Bu, besarin ya layarnya biar bisa dilihat sama kalian. Ntar ini kayaknya nggak bisa dibesarkan layarnya. Ntar kita besarin dulu. Nah, sudah tampil di layar kalian, Nak, masalah inflasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi materi hari ini kita itu mau mempelajari masalah inflasi. Inflasi itu ada di KD 3.4 itu menganalisis indeks harga dan inflasi, serta di 4.4 itu menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kalau kamu lihat di sini, ya di layar kalian, kenapa nih kita nih harus belajar masalah inflasi? Nah, kalian bisa baca juga di sini setelah kegiatan mengamati PPT dan poster pembelajaran digital, materi inflasi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian inflasi dan penyebab inflasi. Selain itu, yang kedua, peserta didik juga dapat menyimpulkan jenis-jenis inflasi. Nah, yang ketiga, setelah kegiatan mengamati PPT dan poster pembelajaran digital, materi inflasi, serta demonstrasi guru soal perhitungan, peserta didik dapat menerapkan C3 cara menghitung inflasi. Setelah kegiatan mengamati PPT dan poster pembelajaran digital, materi inflasi, peserta didik juga dapat menganalisis C4 dampak dan cara pengendalian inflasi. Yang kelima itu adalah setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis C4 tentang inflasi melalui media lisan maupun tulisan. Anak-anak, di Google Classroom itu Ibu sudah share ya. Ibu sudah share di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom kalian, itu di sana sudah banyak yang Ibu share, sudah ada bahan, sudah ada selain absen ya. Ibu sudah share semua di sini, ada, ntar Ibu buka dulu. Jadi Ibu share untuk materi pembelajaran hari ini. Ibu sudah share, di sana ada ini poster digital, ini enak sekali bacanya, cuma 1 lembar. Lalu untuk PPT hari ini Ibu juga sudah share, absen sudah ya. Lalu nanti untuk diskusi kita hari ini, Ibu sudah share LKPD di sini, kalian bisa download dan bisa langsung mengerjakan LKPD-nya di sana. Dan nanti di terakhir nanti kita bakal ada Izin, Bu. Ibu, mikrofonnya masih di mute, Bu. Oke, sebentar. Nah, oke, maaf ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita. Lalu kamu lihat di sini, kalau kita hubungkan dengan interogasi keislaman, kenapa sih kita harus belajar masalah inflasi? Bisa dilihat di Quran Surat Al-Isra ayat 30, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Di sini juga ada salah satu sabda Rasulullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik, sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sehingga lengkap jatah rezekinya. Jika rezeki itu terasa lambat, datanglah maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara baik, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, jadi ternyata Allah itu juga menyuruh kita nih belajar inflasi ya.
Kamu lihat di sini anak-anakku, kita lihat materi inflasi di sini. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau ada suatu harga komoditas suatu barang, dia naik secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, itu dikategorikan sebagai inflasi. Tetapi, kebalikan dari inflasi, jika terjadi penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus, maka itu dinamakan deflasi ya. Nah, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya nanti akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kalau kita ngingetin tuh apa itu inflasi itu sangat mudah. Kalau kenaikan harga komoditas secara terus-menerus itu dikategorikan sebagai inflasi. Nah, kita perhatikan dulu video berikut ya biar kita lebih paham lagi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Price atau harga diatur oleh pemerintah. Misalnya, harga BBM, tarif dasar listrik, harga angkutan umum. Kalau semua harganya naik, biasanya akan berpengaruh pada harga barang-barang yang mau kita beli. Yang ketiga adalah inflasi inti. Inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global. Seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, kalau nilai rupiah melemah atau menguat, itu akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan atau penawaran yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan harga. Jadi inflasi udah pasti jelek? Enggak juga. Inflasi itu dampaknya macam-macam. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, karena daya beli masyarakat terus menurun. Ya iyalah, kan harga barang jadi pada naik. Tapi ada juga sisi positifnya. Dengan inflasi, kita jadi tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi. Asalkan inflasinya tetap terjaga. Makanya, Bank Indonesia dan pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil. Jadi inflasi bukan hanya tugas pemerintah aja. Kita juga bisa stabil. Nah, tadi kita udah tonton kan video pembelajarannya mengenai inflasi, bahwa kenaikan harga secara terus-menerus, tetapi jika kenaikan harga itu hanya dirasakan oleh satu komoditas, dia dikategorikan bukan inflasi ya, tetapi inflasi itu jika serangkaian komoditas itu naik secara terus-menerus, jadi secara keseluruhan. Kita lihat nih di layar kalian,
Ini ada tabung oksigen yang sebelum pandemi harganya hanya 500 sampai 600.000. Lalu pada saat pandemi bahkan pada lonjakan harga sampai 1,2 juta. Nah, apalagi kemarin tuh pada saat kita kena gelombang kedua ya pandemi, banyak sekali masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen. Coba saya tanya sama kalian, kira-kira kenaikan harga tabung oksigen ini apakah bisa dikategorikan sebagai inflasi? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, sebenarnya memang kenaikan harga ini juga bisa menyebabkan inflasi. Tetapi karena pada saat pandemi di gelombang yang terakhir ya, pada saat angka COVID naik sekali besar dan kabupaten kita Muba khususnya Sekayu kemarin kita level 4 terjadi PPKM. Nah, karena oksigen ini tidak mempengaruhi harga-harga komoditas yang lain untuk naik, maka sebenarnya kenaikan oksigen itu tidak bisa dikategorikan sebagai inflasi, tetapi ya hanya sebagian kecil gara-gara kenaikan oksigen ini bisa mempengaruhi inflasi. Lalu, nah ini, kalau tadi kan cuma satu barang tuh yang naik oksigen ya, sebenarnya tidak bisa dikategorikan inflasi. Nah, kamu lihat di sini harga sembako itu setiap menjelang Ramadan sama Idul Fitri semuanya naik. Kira-kira ini bisa dikategorikan inflasi? Sembako? Menurut kalian ini inflasi atau bukan? Ya, Hazza gimana? Hazza, menurutmu ini inflasi atau bukan? Inflasi, Bu. Nah, benar. Ini inflasi ya, karena yang naik itu tidak hanya beras atau gula, tetapi sebagian besar bahan pokok. Jadi kalau kenaikan harga itu tidak hanya di satu komoditas, banyak komoditas, dan itu bisa dikategorikan inflasi. Apalagi terutama inflasi itu sebenarnya untuk bahan-bahan sembako ini bisa juga dikarenakan bahan bakar misalnya atau distribusi sembakonya yang tidak merata. Oke, ini inflasi ya. Nah, nih, coba nih, harga tiket pesawat menjelang libur akhir tahun Idul Fitri, kira-kira ini bisa dikategorikan inflasi atau tidak? Harga tiket pesawat naik, kira-kira ini juga mempengaruhi inflasi atau tidak? Karena dia menjelang Idul Fitri nih. Menurut kalian, Farhan? Inflasi, Bu. Nah, oke, inflasi ya. Karena ternyata pada saat menjelang Idul Fitri, karena orang kan pengen liburan, misalnya pulang ke kampung halaman, atau akhir tahun pengen jalan-jalan ke kota lain, menyebabkan harga transportasi tiket pesawat naik. Dan ini juga bisa menyebabkan inflasi ya, walaupun hanya sebagian kecil. Nah, coba nih kamu lihat ya, ini ada inflasi selama tahun 2021. Dari Januari sampai di Oktober, inflasi kita itu tidak lebih dari 2%. Kalau kamu perhatikan di sini, kira-kira bulan berapa inflasi terjadi inflasi tinggi? Coba. Bulan Januari sampai Oktober kira-kira bulan inflasi tertinggi? Mei. Oke. Di Mei itu terjadi inflasi 1,68% ya, tertinggi selama 10 bulan terakhir. Kira-kira bulan Mei itu kenapa inflasinya tinggi? Ingat nggak ada perayaan apa atau event apa di bulan Mei? bulan puasa, Bu. Nah, bulan puasa dan juga Idul Fitri. Oke, Farhan, benar sekali ya. Oke, berarti Farhan udah paham nih sama materinya nih, inflasi. Nah, kamu lihat di sini anak-anak, penyebab dari inflasi ya. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran. Jadi, inflasi bisa terjadi karena banyaknya konsumen membutuhkan suatu barang, tetapi barang tersebut yang tersedia di pasaran atau yang ditawarkan itu tidak berbanding lurus dengan permintaan.
Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi juga bisa menyebabkan terjadi inflasi. Kenapa? Karena harga barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Saya ambil contohnya ya, biaya produksi itu. Bagi daerah-daerah yang kekurangan air atau susah air, biasanya perusahaan daerahnya, contohnya PDAM, itu akan mengolah sumber airnya. Tetapi karena biaya produksi untuk mengolah air tersebut naik, bisa saja menyebabkan biaya berlangganan masyarakat sekitarnya juga naik, dan ini bisa menyebabkan inflasi. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat ya. Terdapat penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Nah, ternyata terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat itu juga bisa mempengaruhi inflasi sebenarnya. Kalau misalnya Bu, uang beredar terlalu banyak tuh yang gimana ya caranya? Nah, ini biasanya terlalu mudah masyarakat untuk mengajukan pinjaman kredit. Itu biasanya salah satunya ya. Jadi kalau misalnya konsumen itu terlalu mudah, nasabah itu meminjam suatu uang, misalkan apalagi uang itu untuk konsumtif, bukan untuk produksi seperti itu. Hal ini bisa menyebabkan inflasi. Yang keempat, itu berkurangnya jumlah barang di pasaran. Nah, berkurangnya jumlah barang di pasaran otomatis bisa terjadinya kelangkaan terhadap barang tersebut. Dan ini juga kalau kamu lihat jumlah barang yang ada di pasaran atau jumlah penawar barang yang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya sedikit, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak, sehingga harga barangnya bisa naik. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan kelangkaan ya. Oke, nah bagaimana cara menghitung inflasi? Menghitung inflasi itu sangat mudah sekali. IN itu adalah indeks harga konsumen bulan yang kita cari. Misalkan nih kita mau mencari inflasi di bulan November 2021 misalnya. Artinya indeks harga konsumen di bulan November kamu kurangi dengan indeks harga konsumen di bulan Oktober. Jadi bulan setahunnya, bulan sebelumnya ya, IN plus min 1 itu ya. Kamu bagikan dengan indeks harga di bulan Oktober baru dikalikan dengan 100 ya. 100%. Nah, di sini kalau kamu masukkan dalam perhitungannya, Ibu kasih contoh satu, diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Jadi di sini kita ketahui bahwa indeks harga di tahun 2011-nya dulu nih, 2011-nya itu adalah 129,91, kamu tinggal masukkan ke rumusnya, lalu kamu kurangi dengan indeks harga di tahun 2010 yaitu 125,17. Setelah kamu kurangi, terus kamu bagikan dengan 125,17, baru dikalikan dengan 100% ya. Dapatlah di sini perhitungannya adalah 3,787. Nah, ini inflasinya kan berarti sekitar 3,7%. Kalau kamu lihat di sini, inflasi yang terjadi sebesar 3,7% dan inflasi kita yang terjadi selama tahun 2021 ya Indonesia. Kalau kamu bagikan ke jenis inflasinya, jika inflasinya itu berdasarkan laju kecepatannya ya, kalau dia kurang dari 5% per tahun berarti dia inflasi lunak. Nah, kita tadi ingat nggak? Tadi kan bahwa inflasi Indonesia itu kan rata-rata di 2%. Artinya jenis inflasi kita inflasi apa di tahun 2021 Indonesia? Dia sebagai inflasi lunak. Oke, benar. Tetapi berdasarkan tingkat keparahannya, jika dia di bawah 10% per tahun, maka dia dikategorikan sebagai inflasi ringan. Ya, jadi kita masih inflasi ringan ya. Nah, tadi Ibu katakan bahwa berdasarkan laju kecepatannya, inflasi itu ada 3, ada inflasi lunak di bawah 5%,
Lalu ada inflasi cepat itu antara 5% lebih per tahun ya. Dan ada inflasi meroket kalau atau dikategorikan sebagai hiperinflasi itu kecepatannya lebih dari 10%. Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga ada hiperinflasi. Inflasi ringan itu yang dialami Indonesia masih di bawah 10%. Kalau dia 10% sampai 30%, dia dikategorikan sebagai inflasi sedang. Kalau dia inflasi beratnya 30 sampai 100%, dan ada hiperinflasi nih. Kalau inflasinya terjadi lebih dari 100% per tahun. Nah, kira-kira menurut kalian ada tidak negara yang mengalami inflasi berat? Ada tidak kira-kira menurut kalian negara yang mengalami inflasi berat, sangat berat? Utami, menurutmu ada tidak negara yang mengalami inflasi yang sangat berat, Utami? Ada Bu kayak. Ada ya. Oke, kira-kira tahu nggak negara mana? Tidak tahu? Coba kita cek ya. Slide berikut. Oke. Kamu perhatikan di slide kita, ini ada mata pecahan uang Zimbabwe. Lihat tuh pecahannya ya. Ini berapa ya? Ini 1 juta, ini 1 miliar, ini 1 triliun. Oke. Ini pecahan 100 triliun. Kamu bayangkan kita pegang uang kertas nih 100 triliun. Nah, artinya nilai uang itu sangat rendah sekali ya, tidak ada artinya. Kamu lihat di sini bahwa negara Zimbabwe itu ternyata mengalami hiperinflasi atau inflasi sangat berat, sekitar 400 sampai 800% sejak tahun 2008. Nah, kenapa sih negara ini bisa mengalami inflasi berat? Karena salah satunya pasti karena juga krisis ekonomi, dan bahkan karena mata uang di sana tidak ada artinya ya, jika ditukarkan dengan barang-barang, maka kebanyakan masyarakat penduduknya di Zimbabwe itu untuk memperoleh barang tertentu, mereka melakukan barter. Nah, jadi mereka itu tidak menggunakan uang untuk memperoleh barangnya, mereka melakukan barter. Kenapa tidak menggunakan uang? Karena terjadi inflasi di negara tersebut. Artinya uang di sana dicetak tetapi tidak ada artinya. Oke. Lalu jenis inflasi tadi, kalau kamu lihat dari sumber inflasinya, ada inflasi yang terjadi dari dalam negeri, jadi disebabkan oleh negaranya sendiri, tetapi juga ada inflasi itu dari luar negeri. Contohnya adalah ketika kita mengimpor barang dari luar negeri, yang ternyata asal negara barang yang kita impor itu terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi dari negara yang kita impor tersebut, maka barang-barang yang kita impor juga akan mengalami kenaikan. Ya. Oke. Yang keempat, berdasarkan penyebabnya, inflasi itu ada karena kenaikan permintaan, artinya permintaan masyarakat terhadap suatu barang, lalu disebabkan juga karena kenaikan biaya produksi tadi, biaya untuk memproduksi suatu barangnya naik, dan juga karena permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini sebenarnya juga bisa disebabkan oleh permintaan uang nih, mata uang asing terhadap mata uang kita rupiah ya, dan ini juga bisa menjadi inflasi dari luar sebenarnya. Oke. Bagaimana nih dampaknya inflasi bagi suatu negara ya? Kalau terjadi inflasi, dampak yang terutama yang kita rasakan adalah penurunan daya beli. Jadi inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli karena nilai uang yang semakin rendah. Tadi di video dikatakan bahwa oh kalau dulu uang 10.000 kita bisa beli nasi, katanya kan lauknya kita bisa ayam, mungkin kita bisa minum es teh. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi inflasi, kan daya beli kita kan nurun, yang seharusnya 10.000 itu nasi ayam sama es teh, sekarang tuh berubah misalnya jadi nasi telur, tetapi bukan es teh ya, tapi teh tawar misalnya seperti itu. Artinya daya belinya turun. Oke.
Kedua, kondisi ketidakpastian. Jadi inflasi itu mengurangi insentif untuk menabung bagi dunia usaha. Inflasi yang tinggi akan mengurangi insentif untuk investasi sehingga dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi inflasi itu juga sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara ya, karena ketidakpastian untuk berinvestasi bagi para investor misalnya. Yang ketiga itu berkurangnya daya saing produk nasional. Jadi di sini inflasi yang tinggi membuat biaya produksi juga tinggi sehingga barang produksi nasional menjadi tidak kompetitif baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun diekspor. Nah, kalau kamu lihat di sini daya saing produk nasional kita jika terjadi inflasi itu juga bisa sangat mempengaruhi. Oke. Bagaimana cara kita mengatasi inflasi? Ada 3 cara. Ada melalui kebijakan moneter, ada melalui kebijakan fiskal, dan ada non-moneter dan non-fiskal ya. Di sini kebijakan moneter itu adalah mengurangi atau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kita mengendalikan uang yang beredar nih. Gimana caranya? Yang pertama adalah dengan politik diskonto, yaitu menaikkan suku bunga agar banyak masyarakat yang menabung. Nih kalau kita banyak megang uang dan pemerintah buat kebijakan menaikkan suku bunga tabungan, maka masyarakat yang memiliki banyak uang, yang memegang banyak uang, akan tertarik nanti menabung uangnya di bank karena politik diskonto. Lalu bisa juga politik pasar terbuka, yaitu BI bisa saja melakukan penjualan obligasi. Obligasi itu surat utang, SBU dan SPBU. Jadi kalau mereka menjual obligasi, masyarakat yang punya uang di tangan banyak itu bisa membeli obligasi. Lalu politik cadangan kas dilakukan dengan menaikkan cadang kas minimum ya. Yang keempat, kebijakan kredit selektif dilakukan memberi kredit kepada pada yang sifatnya produksi bukan konsumsi. Jadi di sini anak-anak bagaimana caranya pemerintah yaitu misalnya BI di sini menerapkan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dengan cara melakukan kredit selektif. Jadi mereka memberikan kredit ke masyarakat, terutama itu lebih diutamakan jika sifatnya untuk produksi. Artinya itu memang digunakan untuk berinvestasi dalam suatu usaha, bukan memberikan kredit ke masyarakat karena mereka ingin mengkonsumsi. Lalu terakhir itu adalah kebijakan dorongan moral. Gimana nih contoh dari kebijakan dorongan moral? Contohnya adalah dengan himbauan seperti itu ya, atau pengumuman lah, ajakan. Oke. Lalu kebijakan fiskal itu juga bisa mengatasi inflasi di mana pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Caranya adalah menaikkan tarif pajak dan menghemat anggaran pemerintah. Kita bisa mengurangi pengeluaran negara dengan politik fiskal melalui APBN. Oke. Dan terakhir itu adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Itu caranya gimana? Meningkatkan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. Kebijakan upah ya, ini upah ini kan merupakan penghasilan pendapat masyarakat, di mana upah itulah yang akan mereka gunakan untuk membeli suatu barang atau jasa. Dengan kebijakan upah, menaikkan upah real yang sudah menghitung inflasi, biar daya beli masyarakatnya meningkat. Yang ketiga itu pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya pemerintah nih menetapkan kebijakan harga maksimum. Jadi itu suatu komoditas pemerintah ikut campur ya, karena kita ini sebenarnya termasuk sistem ekonomi campuran. Walaupun katanya kita ini sistem ekonomi demokrasi, di mana pemerintah itu sebenarnya masih turut serta dalam membuat kebijakan-kebijakan harga. Oke, sampai di sini kira-kira kalian ada ingin ditanyakan nggak mengenai materi ini? Oke, ada yang tanyakan? Boleh yang ingin bertanya? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba ya. Biar kita lebih paham lagi materi hari ini, Ibu sudah bagikan kelompok diskusinya.
Kelompok 1 itu adalah Putri, Rizka, Anissa, dan Yusrianda. Kelompok 2 itu adalah Nur Hasana, Utami, Angga, dan Elsa. Haza, Kelompok Bu. Sebenarnya. apa? Haza, Bu. Masuk kelompok 2. Oh, Haza. Oke. Iya, Bu. Ntar, Ibu skip dulu. Oke, sorry. Kelompok 2, sebentar. Elsa kelompok berapa ya kemarin saya bagi? Kelompok 2 juga. Juga, Bu. Kelompok 2 juga, sorry. Oh iya, kemarin Haza sakit ya. Oke. Nah, kelompok 2 Hazah ya. Kelompok 3 Lesti, Sania, Tara, dan Iksan. Kelompok 4 itu adalah Suwarnata, Yeni, Alia. Nah, apa nih tugasnya kalian? Tugasnya kalian adalah menyelesaikan sebuah artikel permasalahan mengenai biaya produksi gula di Indonesia yang sangat mahal. Ini Ibu ambil artikelnya itu dari Republika, jadi masih hangat sekali karena ini diterbitkan di 28 September. Kalian bisa berdiskusi per kelompok, nanti Ibu breakout room-nya ya. Per kelompok kalian diskusi, baca artikelnya, dan file ini sudah Ibu masukkan tadi di Google Classroom, tinggal kalian download, dan kalian bisa baca dan diskusikan ya jawabannya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Oke, sudah paham ini tugas kelompoknya? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu breakout room-nya untuk berdiskusi ya. Bentar. Ibu breakout room dulu. Nanti kalau breakout room-nya keluar, kalian klik join ya. Saya bikin 4 breakout room. Oke. Bentar ya, kayaknya ini. Oke. Room 1 ya. Bentar. Tadi room 1, bentar saya lihat dulu namanya. Room 1 tadi Putri ya. Putri, terus siapa lagi tadi? Putri, Muptu. Oh, sebentar. Room 2 tadi Nur Hasana. Muptu room 2. Terus Utami ya. Utami itu di room 2. Terus Angga. Ini Angga itu ke room 2. Terus Elsa. Elsa di room 2 juga. Dan satu lagi Haza. Di room 2. Oke. Laju di room 3 itu ada Lesi, bentar Ibu pindahkan dulu room 3. Lalu ada Sania, pindah ke room 3 ya. Tara, Ibu pindahkan ke room 3. Dan Iksan. Oke, kelompok 4 itu Farhad,
pindahkan room 4. Lalu Suwarnata, Ibu pindahkan juga ke room 4. Ya, ini tidak ada di sini. Alia pindah ke room 4. Yeni ada, Bu. Apa? Yeni ada, Bu. Yeni yang mana? Yang Oppo ini ya? Iya, Bu. Oppo Reno 5. Iya, maaf ya, belum diganti. Oke. Untuk di room 1, sorry. Untuk di room 1, sisanya di room 1 ya. Ada Putri dan Rizka. Bentar. Ibu bikin satu room lagi, ini jadi room 5 ini Ibu masukin Putri. Untuk berdiskusi di room 5. Lalu juga Rizka ya. Room 5 itu 1 maksudnya. Oke? Kalau sudah boleh klik join ya. Iya, Bu. Bisa klik join. Sudah masuk? Oke. Nah, coba anak-anak sudah lihat kan filenya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Ibu melihat kalian berdiskusi biar Ibu bisa merekam aktivitas kalian di kelompok ini. Ibu akan stay di sini sekitar 2 menit untuk merekam kegiatan kalian ya. Boleh? Silakan dikerjakan. Yang nomor 1. Yang nomor 1, guys. Ngetik ya. Baiklah. Jawabannya sama kayak di judul. Bentar. Masalah yang muncul di artikel tersebut. Biaya Nomor 1. Dan diketik. Pertanyaannya kan apa masalah yang muncul di Jadi Nomor 2 penyebab. yang nomor 2 Penyebabnya kesalahan. tinggi. penyebab permasalahan tingginya biaya produksi gula, usaha efisien, Usaha tani tebu tidak efisien karena produktivitas yang terus rendah. terjadi persaingan dengan komoditas pangan lain, dan pabrik gula di Jawa sebagian besar Usia tua. sudah berusia tua dan membuat proses produksi tidak efisien.
Oke, silakan berdiskusi ya. Ibu pindah ke room selanjutnya ya. Waktunya itu hanya 10 menit ya. Iya, Bu. Ya, silakan berdiskusi ya. Ibu. Oke, anak-anak. Ini kelompok 2 ya. 3. Oh ya, sorry. Ini kelompok 3 ya. Silakan berdiskusi. Ada 3 orang di sini. Silakan diskusikan LKPD-nya. Cari, selesaikan. Ibu akan tinggal di sini selama sekitar 1 menitan. Ibu mau rekam aktivitas kalian diskusi di kelompok ini ya. Oke, silakan. Jadi anggap saja Ibu tidak ada ya. Silakan berdiskusi. Nah ya, Ibu rekam sekitar 1 menit saja. Kalian berdiskusinya. Iya, Bu. Nomor 3 kan? Nomor 3 kan? Boleh nih ngobrol-ngobrol nih, silakan nih. Karena Ibu sambilan ngerekam diskusinya. Nggak mungkin kan diam saja. Dan diketik belum, Sarah? Nomor 2-nya. Tentang permasalahan. Apa sih jenis tersebut berdasarkan penyebabnya? Hah? Nomor 3-nya gitu loh. Apa jenis inflasi tersebut berdasarkan penyebabnya? Cost push inflation. Cost. Penyebabnya cost push inflation. Cost push inflation. Oke, saya pindah ke kelompok selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, silakan berdiskusi jawabannya. Ini kelompok 3 ya, sudah Ibu masukin, Ibu join ke kelompok 4. Yes. Nomor 2, 3, 4 tuh 5 itu. Perngat. Aku tinggal nyalin, Bay. Salah. Yang jawaban itu tuh nah. Mana jawabannya? Oke, punya Lil. Rem itu nah. Mui. Mana, Farhan? Di mui, di yoga. Woi, mana teh, Kak? Aduh. Dapat saya. Edit. Mana edit? Ika. Terus? Bukan, Cok. Kembali. Nah. Ayo dem cepat dem, Bang. Ana dem iklan dem. Ngatu. Ayo dem cepat dem, mana sih, Kak? Ngatu buka lagi file dari WA. Pacar dal. Ibu salin lah itu dulu nomor itu di grup itu enggak tuh. Cepatlah. Yang itu tuh nah yang aku nyuruh kamu nyelin Ika nah. Oke. Nah, tekan LKPD 3 tuh coba. Nah, buka dari WPS. Ini iklan. Latihan aku. Mana ya, Han? Nah, tekan kolom kotak tuh. Yang mana? Yang silakan ketik jawaban di sini tuh, nah tekan coba. Baca. Kade. Coba tekan alat. Apa lain nih? Coba tekan cek peta. Nah, kan edit nah. Nah, tekan cek kolom kotak tuh banyak ada. Deh. Nah, itu. Nah, tambahkan teks. Nah, itu baca. Nah, itu nah. Kau dia mau cepat mana itunya? Biaya. Wah. Hapus dulu.
Biaya produksi. Bukan nak login lu. Lah kaki, kaki. Sangat mahal. Mana itunya ya? Itu ya parah, itu ya Gah. Nah, yang lagi ya di grup. Ay, naman eh. Oh, kan tapos ini. Dapat tak itu buka nilai. Ngabis ke paket. Dia makanya lagi ibu masuk nah. Bukan yang itu, Maho. Aduh. Bukan yang itu, Maho. Astaga. Bukan yang itu. Woi. Bukan yang itu. Yang mana? Ais kamu. Atat ikan nah. Bentar. Mana sih? Kalau mana aku ngetek kamu itu tuh anjir ya. Nah, enggak nah. Catat lah ngot duit di game 45 tuh. Mana? Itu nah yang aku itu tuh nah. Nomor di game 45 ya kah? Lengan ketik lagi deh, we. Marah ya, ini kan kamu awi sih. Yang kak kan? Aduh. Nah, serah. Gimana nih, udah selesai kah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Kayaknya kelompok 4 itu masih ngetik-ngetik gitu. Coba tuh, dari artikel yang kamu baca itu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada kesulitan mengenai LKPD-nya? Tidak ada ya? Nanti yang bakal share screen siapa? Angga, Bu. Angga ya? Oh ya, nanti yang akan share screen itu Angga. Nanti yang menjelaskan siapa, Nak? Presentasi Utami. Presentasi Utami, oke ya. Siapkan saja bahannya. Nanti Ibu sudah share screen kan seperti itu. Ibu tinggal ya, Ibu lagi berarti ini sudah siap ya kelompok 2 ya. Oke, Ibu coba masuk ke big room kelompok 3. Ibu tanya siapanya apakah sudah siap juga. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah selesai? Kelompok 3 apa sudah selesai LKPD-nya? Lesi? Sudah selesai Tara dan Sania? Lesi itu sinyalnya ya? Lesi, dengar Ibu? Sinyal kayaknya Lesi itu. Tara sama Sania sudah belum kelompok kalian diskusinya? Ada berapa lagi Bu masih? Iya, Bu. Masih ada beberapa. Nanti yang bakar share screen siapa? Lesi. Oke, yang bakar share screen nanti kelompok 3 Lesi. Yang bakal presentasi siapa? Tara. Tara, oke. Sebentar lagi kita gabung di grup besar ya. Ya, Bu. Oke, sudah ya. Ibu lanjut ke room 4. Mana? Bagaimana kelompok 4 sudah selesai?
Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi ya. Ibu kasih waktu ya. Sudah itu kita bergabung di grup besar ya. Oke, Bu. Ada masalah dengan soalnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Itu bisa dijawab, diketik ya jawabannya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Silakan diskusi. Waktunya 5 menit lagi, lalu kita masuk ke berikut ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Ibu pindah ke kelompok 5. Ini kelompok kalian ini paling bagus ya sebenarnya. Oke. Mohon ya, cepat ya kerjainnya ya. Kelompok 5 dulu. Kelompok 1 sudah selesai ngerjakan LKPD-nya? Sudah. Nanti yang bakal yang bakal presentasi nanti, Masya Allah. Berdua, Bu. Iya, yang bakal share screen siapa? Kelompok 1? Rizka, Bu. Rizka. Yang bakal presentasi? Putri ya? Ya, Bu. Oke. 3 menit lagi kita bergabung di grup besar ya. Nanti kalau ada muncul klik nanti sesuatu keluar ya gitu ya. Oke, Ibu langsung. Kelompok 4 berapa lagi karena temannya sudah semua kelompok 4? Satu lagi, Bu. Satu lagi ya. Ya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, kalau sudah Ibu hentikan berikutnya, ngumpul semua ya. Ya, Bu. Oke. Nanti kalau ada pemberitahuan masuk ke room sama, masuk ke room ya. Oke, Bu. Ibu masih nge-mute, Bu. Mikrofon Ibu mati. Ya, saya nge-mute ya. Nah. Oke. Sudah berkumpul semua di room besar. Kita presentasi. Tadi saya sudah cek di Bitrot diskusi kalian. Kita mulai. Mungkin ini karena kita memaksimalkan waktu. Mungkin hanya beberapa kelompok yang bisa presentasi. Saya tadi lihat itu dari kelompok 2 tadi sudah selesai duluan ya. Silakan kelompok 2 presentasi. Mungkin nanti hanya ada 1 pertanyaan saja ya. Kelompok 2 silakan presentasi. Iya, Bu. Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi diskusi kami yaitu mengenai tentang inflasi, yaitu biaya produksi di Indonesia yang sangat mahal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haza Triunita selaku moderator dan ada beberapa anggota saya di sini yaitu Angga Firmansyah, Utami Mayasari, Nur Hasana Kurniati dan Elsa Salmadea. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi kali ini akan disampaikan oleh Utami Mayasari. Pada Utami kami persilahkan. Baiklah, saya Utami Mayasari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami
terkait soal yang berkaitan dengan artikel di atas. Yang pertama, apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Masalah yang muncul berdasarkan artikel tersebut yaitu bahwa biaya produksi gula di Indonesia sangat mahal. Soal yang kedua, jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama itu tingginya biaya produksi gula nasional menjadikan harga gula di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia. Yang kedua, usaha tani tebu tidak efisien karena produktivitas yang rendah. Yang ketiga, terjadi persaingan dengan komoditas pangan lain. Dan yang terakhir, pabrik gula di Jawa sebagian besar sudah berusia tua dan membuat proses produksi tidak efisien karena teknologi sudah jauh tertinggal. Soal yang ketiga, apa jenis inflasi tersebut berdasarkan penyebabnya? Berdasarkan penyebabnya, jenis inflasi tersebut yaitu demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang biasa dipenuhi produsen. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang keempat, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu harus menyediakan lebih banyak lagi barang produksi. Salah satu terobosan harus segera dilakukan dengan berinvestasi pada penelitian dan pengembangan pabrik gula, meliputi perbaikan sistem perbenihan dan pembibitan, bongkaraton, serta penyuluhan petani tebu yang lebih bersistematis. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan efisiensi produksi gula. Salah satunya dengan pengembangan pabrik gula, menggunakan teknologi yang lebih modern dalam proses produksi gula, dan peningkatan produktivitas untuk dapat menekan harga gula tanpa mengurangi pendapatan petani tebu. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Utami yang telah menyampaikan hasil diskusi. Untuk kelompok lain, jika ada yang ditanyakan mengenai hasil diskusi kami, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok Hazah, tanya. Nah, oke. Alia. Ya, silakan untuk Alia Septiani dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Alia Setiani dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas usaha tani tebu? Itu saja. Oke, untuk pertanyaan dari Alia tadi kita tampung dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok lain? Kita batasi satu pertanyaan saja ya, mengingat waktu, Hazah. Oke, Ibu. Jadi untuk kelompok 4 kan tadi pertanyaannya itu peningkatan produktivitas itu akan dijawab oleh rekan saya yaitu Elsa Salmadea. Kepada Elsa dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas usaha tani tebu? Yang pertama, optimal sistem budidaya seperti benih, pemupukan, fertilitas dengan pengaturan sistem tanam. Yang kedua, peningkatan efisien pabrik seperti menggunakan peralatan yang lebih modern. Yang ketiga, penyuluhan kepada petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Baiklah, gimana untuk kelompok 4? Sudah puas dengan jawaban? Oke, puas dengan jawabannya. Baiklah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami memohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Oke, kita lanjutkan kelompok 4. Siapa yang mau mewakili untuk presentasi dan juga share screen? Saya dari Setiani dari kelompok 4, saya Bu. Oke, silakan. Screen. Yeni, itulah Yan. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi, tugas ekonomi yaitu tentang biaya produksi gula di Indonesia sangat mahal. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeni, beserta anggota saya. Yang pertama itu ada Alia, terus Farhan, dan Swarnata Prayoga. Oke, baiklah. Presentasinya akan dijelaskan oleh Alia. Silakan Alia. Baik, saya Setiani dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan artikel pertanyaan ini. Nomor 1, apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Biaya produksi gula Indonesia sangat mahal. 2, jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Negara kita sudah ditenggarai indeks biaya produksi termahal, padahal tahun lalu impor kita tercatat 4,1 juta ton, atau tercatat 2%, yakni tersisa 416.000 hektar. Dan menurutnya pada sisi hulu, usaha tani tebu tidak efisien karena produktivitasnya rendah, di sisi lain juga persaingan komoditas pangan lain. Nomor 3, apa jenis inflasi tersebut berdasarkan penyebabnya? Jenisnya berdasarkan tingkat keparahannya. Nomor 4, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya dengan cara mengendalikan kebijakan moneter, fiskal, dan di luar kebijakan moneter dan fiskal. Nomor 5, kesimpulannya. Kesimpulannya, namanya juga inflasi, suatu keadaan perekonomian ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Ya, itu saja yang saya bisa presentasikan. Oke, terima kasih Alia. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Saya. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan. Bisakah kalian menjelaskan apa itu fiskal? Silakan Alia. Jawab pertanyaan dari kelompok. Yoga, bisa nggak Yoga? Ya, aku bayar Alia. Aja lah. Menyebutkan apa itu fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan untuk pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Mungkin itu saja jawabannya. Oke, terima kasih atas itu jawaban dari siapa tadi? Yoga.
Farhan. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok berapa? Kita cukupkan satu saja ya. Oke, terima kasih atas terima kasih atas presentasinya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4, sebenarnya ada reaction ya. Nah, oke. Selamat, terima kasih ya. Ini oke, Ibu kasih tanda ya, tepuk-tepukan. Selanjutnya itu kita masih ada sisa waktu sedikit ya. Kita manfaatkan itu di kelompok 1, silakan. Kelompok 1 boleh. Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Putri Elsa. Oke, pertanyaan pertama yaitu apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Masalahnya muncul yaitu adalah tingginya biaya produksi gula nasional dan menjadikan harga gula di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan menjadi penyebab permasalahan tersebut. Penyebab permasalahannya adalah usaha tani tidak efisien karena produktivitas yang rendah akan terjadinya persaingan dengan komoditas pangan lain. Yang ketiga yaitu apa jenis inflasi tersebut berdasarkan penyebabnya. Jenisnya yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. 4. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya yaitu salah satu terobosan yang harus segera dilakukan adalah dengan berinvestasi pada penelitian dan pengembangan pabrik gula, meliputi perbaikan sistem perbenihan dan pembibitan, bongkar racun, serta penyuluhan petani tebu yang lebih tersistematis. Kesimpulannya yaitu biaya produksi gula yang sangat mahal, diperlukan peningkatan efisiensi produksi gula dan peningkatan produktivitas untuk dapat menekan harga gula tanpa mengurangi pendapatan petani tebu. Baiklah, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok lain ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Ada? Tidak ada ya? Oke, tidak ada ya. Kayak udah paham semua. Oke, boleh ditutup presentasinya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kami dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya, biar adil, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami tentang inflasi yang diberikan oleh Ibu Elsa. Pertama, saya ingin memperkenalkan rekan kelompok saya, ada Lesti Diasari. Tadi untuk menjelaskan materi, silakan. Bisa presentasi, mau share screen ini, Lesti? Mau share screen atau langsung dibacakan saja hasil diskusinya? Oh, share screen, oke. Silakan.
Tara, Bisa, Tara? Masih. Tara bisa share screen-nya? Oke, Tara udah share screen. Di double klik apa yang unduhan kamu itu. Bisa, Tara, itu belum muncul ini. Share, yang kamu share screen itu belum muncul? Belum muncul. Ya, belum muncul, Tara. Yang muncul itu WA. Oh, sudah. Oh, ini, Tara. Kamu keluar dulu, share dulu, terus klik share lagi. Coba, stop share dulu, terus kamu share lagi caranya. Nah, terus klik share lagi, share screen lagi, terus kamu pilih yang mau kamu share screen kan ke teman-temanmu. Tara pakai laptop ya masalahnya. Iya, Bu. Jadi Ya. kurang. Oke. Nah, nih yang di share Tara. Nah, oke, udah masuk nih. Silakan. Terima kasih untuk penjelasan. Oke, silakan dipresentasikan siapa. baiklah, saya akan mempresentasikan pendapat kelompok kami tentang materi inflasi. Apa masalah yang muncul di artikel tersebut? Yaitu harga gula mahal. Kedua, jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Tingginya biaya produksi gula areal tanaman tebu tahun lalu tercatat turun 2%, yakni tersisa 416.000 hektar. Itu berdampak pada penurunan produksi tebu sekitar 3,2% menjadi sekitar 27,7 juta ton. Oleh karena itu, harga gula di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia karena diperlukan peningkatan efisien produksi gula dan peningkatan produktivitas untuk dapat menekan harga gula tanpa mengurangi pendapatan petani tersebut. Tebu. Apa jenis inflasi tersebut berdasarkan penyebabnya, yaitu cost push inflation. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Pertama, perlu adanya penerapan tarif impor gula mentah yang disesuaikan dengan harga pokok produksi gula kristal dalam negeri. Kedua, stabilitas harga gula konsumsi di tingkat konsumen perlu dijaga. Ketiga, untuk menjaga stabilitas harga gula petani, maka perlu dicegah hembusan gula rafinasi harga di dunia tingkatan. Keempat, untuk mencegah harga gula menyumbang pada inflasi, maka perlu kebijakan stabilisasi harga. 5. Kesimpulannya yaitu harga gula pasir tahun 2014 sejak Juli hingga Agustus mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena permintaan gula pasir yang cukup meningkat. Selain itu, juga karena belum masuknya masa panen tebu, sehingga produksi gula juga mengalami penurunan dan menyebabkan meningkatnya harga gula pasir saham, hingga bahkan melonjak dari harga sewajarnya. Baiklah, itulah dari presentasi. Baiklah, terima kasih Lesi atas presentasinya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Mewakili kelompoknya.
Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Saya, Bu. Oke, silakan. Alia Septiani. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan salah satu dampak inflasi terhadap perekonomian. Jawaban akan dijelaskan oleh Lesti Tiasadi. Pada Lesti Tiasadi, saya persilakan. Oke, baiklah. Jawabannya adalah salah satu adalah dampak inflasi terhadap ekspor. Negara akan mengalami kerugian karena ada daya saing barang ekspor berkurang sehingga devisa yang diperoleh semakin mengecil. Apakah jawabannya kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Oke. Alia? Oke, sudah? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, semua kelompok dari kelompok 4 sudah melakukan presentasi dan juga sekaligus tanya jawab dengan teman-temannya. Tadi bisa Ibu simpulkan diskusinya sudah berjalan dengan lancar, presentasinya sudah baik, kalian sudah menuangkan apa saja menjadi permasalahan dalam artikel tersebut dan kalian juga sudah memberikan solusinya. Kesimpulannya tadi bahwa dari artikel tersebut ternyata salah satu penyebab inflasi akibat biaya produksi yang tinggi dari gula tebu. Nah, artinya dari artikel tersebut bisa dikatakan bahwa dari artikel itu penyebab inflasinya salah satunya itu adalah cost push inflation. Jadi di mana kenaikan biaya produksi gula tebu. Oke, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, materi sudah didapat, sudah berdiskusi, kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi Ibu sudah sharekan di Google Classroom kalian. Di sana ada soal evaluasi. Kalian bisa lihat di Google Classroom kalian ada soal evaluasi. Ini kalian bisa kerjakan kurang lebih waktunya sekitar 5 menit ya, biar penguatan pemahaman kalian terhadap materi. Silakan buka Google Classroom-nya dan lihat soal evaluasinya. Silakan baca soal evaluasinya. Ibu kasih waktu sekitar 3-5 menit untuk mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Oke, silakan buka Google Classroom-nya ya. Oke, bagi yang kesusahan, Ibu sharekan juga ke WA group ya, kelas kalian, linknya. Ini sudah ada soal evaluasi kalian ya. Silakan dikerjakan.
Sudah ada 3 orang yang jawab. Ada yang kesusahan membuka linknya? Tidak? Oke, ini sudah ada 6 orang yang menjawab. Ibu bisa cek siapa saja yang sudah menjawab. Sudah 8 orang ya. Silakan yang masih mengerjakan. Sudah ada 8 orang yang menjawab. Sudah ada Yeni. Lalu siapa ini? Ada Lesi sudah masuk jawabannya. Nilainya juga sudah masuk ya, nilainya 100. Ada siapa saja ini? Oke. Sudah ada Yeni, lalu siapa lagi? Sudah ada Alia, sudah menjawab Alia. Sudah ada Utami, poinnya sudah masuk 100. Sudah ada Rizka, nilainya juga 100. Lalu ada Angga, sudah masuk. Oh, ini nilai sempurna semua. Sudah Haza, dan juga terakhir sudah ada Nur Hasanah yang menjawab ya. Oke, sudah masuk semua ya jawabannya ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih yang sudah mengerjakan evaluasi, nilainya baik semua. Artinya sudah menjadi gambaran Ibu bahwa pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Terakhir, siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari di hari ini? Coba saya minta tolong Utami tolong simpulkan materi kita hari ini. Ya, Bu. Berdasarkan materi yang kita pelajari tentang inflasi, kita dapat mengetahui bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus, namun juga memengaruhi menurunnya nilai mata uang negara. Oke. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih ya Utami atas kesimpulannya. Jadi anak-anak seperti yang sudah Utami bahas tadi bahwa inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Jika kenaikan harga tersebut juga mempengaruhi harga-harga barang lainnya, saya ambil contoh, misalkan kita terjadi nih apa tuh kelangkaan bahan bakar misalnya ya. Dan ternyata kelangkaan bahan bakar itu bisa mempengaruhi hambatan distribusi bahan-bahan sembako misalnya ke daerah kita. Otomatis harga sembako itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini yang tidak hanya naik komoditasnya itu misalnya tidak hanya gula, tidak hanya kopi dan selain sebagainya, maka bisa dikategorikan sebagai inflasi. Tetapi jika kenaikan harga barang tersebut hanya di komoditas tertentu dan tidak terlalu mempengaruhi komoditas yang lainnya, maka sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai inflasi ya. Mungkin saja bisa saja dikategorikan sebagai inflasi, tetapi hanya sekian persen. Oke, ada yang tanyakan materi hari ini anak-anakku? Tidak ada? Oke, cukup karena memang waktunya juga sudah cukup ya karena kita tadi memulainya telat di 8 menit. Terima kasih sudah bergabung pada materi pelajaran hari ini. Ibu sangat apresiasi sekali kehadiran kalian di kelas kita pada hari ini dan juga terima kasih untuk presentasinya. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik dan hasilnya juga sangat baik. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, nah anak-anak pesan Ibu karena kita masih di suasana pandemi walaupun sudah PTM, selalu ingat untuk menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Oke, kita berdoa dulu, berdoa dalam hati yang akan dipimpin oleh Lesi. Ketua kelas kita ya, kepada Lesi saya persilakan. Lesi,
Ada Lesi untuk memimpin keluar. Oke, saya minta tolong Angga saja pimpin doa dulu nak sebelum kita selesai. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tapi kalau di mobil damping itu nah, jadi walaupun bapti itu tuh Berdoa selesai. Terima kasih Angga. Demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku bantuannya hari ini. Ibu stop recording dulu ya. Terima kasih.